biografi para suri toladan kita, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang biografi salah seorang sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berstatus sebagai penulis wahyu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang paling menguasai ilmu faraid. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jal menguasai ilmu faraid sehingga ilmu mawaris seakan-akan ada di hadapan beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengatakan orang yang paling mengetahui tentang ilmu faraid dari umatku adalah fulan. Tentunya antum sudah mengetahui siapa gerangan. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat piawai di dalam menguasai bahasa asing. Beliau telah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mempelajari bahasa Suryaniyah, dan beliau kemudian mempelajarinya hanya dalam kurun waktu 17 hari. Lalu kemudian ia pun menguasainya dengan sempurna dan menjadi penterjemah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa tersebut. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling menguasai Al-Qur'an. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diturunkan wahyu kepada beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alayya bi fulan, tolong panggilkan kepadaku si fulan. Apakah antum sudah tahu siapa sahabat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang duduk bersama dengannya. Paha Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bersender kepada paha beliau. Tiba-tiba turunlah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau merasakan betapa beratnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam karena turunnya wahyu kepada beliau. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Yang disebutkan apabila Rasulullah SAW naik di atas unta lalu turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saking beratnya Nabi SAW di saat turun kepada beliau wahyu, maka unta itu pun terduduk. Sahabat yang mulia ini suatu ketika berdampingan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dan paha Nabi alaihi salatu wasallam bersender kepada paha beliau. Beliau mengatakan, sungguh saya merasakan beratnya paha Nabi SAW di saat turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Siapakah sahabat yang mulia ini? Sahabat yang mulia ini saking dekatnya dengan Al-Quran, beliau sampai menghitung sesuatu dengan ayat. Beliau bisa mengetahui antara waktu yang satu atau antara jeda antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain dengan menghitungnya dengan ayat. Suatu ketika beliau mengatakan, saya telah melakukan sahur bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dan kemudian setelah itu kami melaksanakan sholat bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Saat itu para sahabat bertanya, kam kana baina sahurikum wa bainal adzan. Berapa banyak atau berapa jeda waktu antara sahur kalian dengan azan? Beliau kemudian menjawab, tidak dengan menit atau tidak dengan detik dan tidak pula dengan jam. Saking dekatnya kepada Al-Quran, karena beliau adalah alim Rabbani, penulis wahyu, beliau mengatakan jarak antara sahur kami dengan Al-Quran, dengan azan seperti kita membaca 50 ayat. Siapakah sahabat yang mulia tersebut? Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat dan kemudian terjadi gerakan pemurtadan, yang kemudian orang-orang murtadin tersebut diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan terjadilah sebuah peristiwa yang dinamakan dengan Ghazwatul Yamamah, peristiwa perang Yamamah di kawasan timur dari Jazirah Arab. Saat itu puluhan para penghafal Al-Quran dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak terbunuh, sehingga kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau mengatakan, segera wahai Abu Bakar As-Siddiq, selamatkanlah Al-Quran, kumpulkanlah Al-Quran dalam satu mushaf. Sehingga kemudian pada akhirnya setelah Umar berulang kali datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian saat itu pun Abu Bakar mengatakan, kalau begitu panggilkan bagiku si fulan.
Siapakah sahabat yang mulia ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat itu mengatakan kepadanya, innaka syabun aqilun la nattahimuk fajma'il Qur'an kama taktubuhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang berakal, yang sedikit pun kami tidak menaruh kecurigaan terhadap dirimu. Maka kumpulkanlah Al-Quran sebagaimana engkau menulisnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat yang mulia itu? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah satu-satunya sahabat yang tangannya dicium oleh Ibnu Abbas, anak paman Nabi alaihi salatu wasalam. Dicium karena ilmunya. Sehingga kemudian bahkan ketika beliau hendak mengendarai kendaraannya, saat itu Abdullah ibn Abbas mengambil tali kendaraan beliau tersebut dan kemudian menuntun kendaraan beliau, sehingga kemudian beliau mengatakan, tanaha ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah SAW, jangan engkau perlakukan aku seperti itu, engkau adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Abbas beliau mengatakan, hakada umirna an na'mala bi ulama'ina, demikianlah kami telah diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami. Siapakah sahabat yang mulia ini? Sahabat yang mulia ini ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti perang Badar karena usianya yang masih sangat belia. Demikian juga pada waktu perang Uhud bersama dengan 8 orang temannya, para pemuda yang masih belia, usianya baru belasan tahun, datang menampakkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh pengharapan agar ia bersama dengan teman-temannya dimasukkan ke dalam dimasukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam pasukan mujahidin pada waktu perang Uhud. Salah seorang di antara mereka namanya Rafi ibn Hudaij kemudian mempertunjukkan kepiawaiannya di dalam mempermainkan tombak, dan kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang penombak ulung, maka izinkanlah aku. Maka Rasulullah kemudian mengizinkannya. Kemudian Samurah bin Jundub saat itu mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku disuruh bertarung untuk melawan Rafi ibn Hudaij, aku pun bisa mengalahkannya, maka izinkanlah aku. Saat itu kemudian Rasulullah SAW pun mengizinkan Samurah bin Jundub untuk mengikuti perang Uhud. Ada 6 orang pemuda yang tersisa saat itu kemudian berusaha untuk menampakkan otot-otot mereka dan tangisan air mata mereka, karena mereka sangat berharap agar mereka bisa digabungkan dengan pasukan kaum mujahidin. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menolak mereka dan mengatakan kepada mereka, bersabarlah, kalian akan ikut pada pertempuran berikutnya. Di antaranya adalah sahabat yang mulia ini. Siapakah mereka? Beliau adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, ibn Dhahhak al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Adalah salah seorang pemuda dari Bani Najjar, dari keluarga ibu Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah asalnya dari Madinah, dari Bani Najjar, dan demikian juga Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ini adalah dari Bani Najjar, masih dari kerabat ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, usia beliau masih sangat belia, usianya baru 11 tahun. Ya. Dan ayah beliau meninggal pada waktu perang Bu'ats, ya, sehingga kemudian pada akhirnya beliau pun masuk Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya dengan keberkahan. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu pada waktu perang Uhud, pada waktu perang Badar terjadi, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, bersama dengan paman-paman beliau pun berusaha untuk ikut bersama dengan Nabi SAW ke Badar. Namun Nabi SAW menolak beliau karena usianya yang sangat belia dan fisiknya yang masih relatif belum memadai. Sehingga kemudian pada waktu perang Uhud, sebagaimana tadi saya jelaskan, beliau pun bersama dengan 7 orang teman-teman sejawatnya datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah SAW menatap mereka satu persatu.
nampaknya terlihat dari wajah Nabi alaihi salatu wasalam kembali bahwa Nabi alaihi salatu wasalam akan mengembalikan mereka kepada keluarganya. Masing-masing dari mereka pun diantar oleh keluarganya. Mereka berharap, keluarganya pun berharap agar putra-putra mereka diikut sertakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam pasukan jihad. Ini sangat luar biasa. Kita ketahui bagaimana ya jiwa pengorbanan yang ada pada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, bukan hanya di kalangan para pemuda, bahkan di kalangan orang tua mereka mengantarkan putra-putra terbaik mereka untuk berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu begitu Rasulullah SAW telah terlihat akan menolak keikutsertaan mereka, tiba-tiba salah seorang di antara mereka yaitu Rafi ibn Hudaij dengan membawa tombak yang ada di tangannya. Kemudian ia pun mempertunjukkan ketangkasan beliau di dalam memainkan tombak yang begitu lihai, sehingga kemudian ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni kama tara ujidur ramya fa'dhalli." Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sebagaimana engkau lihat, aku sangat ulung di dalam mempermainkan tombak ini, maka izinkanlah aku." Maka Rasulullah SAW mengizinkan Rafi ibn Hudaij. Kemudian saat itu majulah Samurah ibn Jundub, dan kemudian keluarga beliau memberikan rekomendasi di hadapan Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh Samurah ibn Jundub putra kami ini pernah melakukan sparring, melakukan latihan bersama dengan Rafi ibn Hudaij, dan ternyata ia bisa mengalahkannya. Maka tolong izinkan putra kami untuk pergi berangkat jihad bersamamu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengizinkannya. Tersisalah 6 pemuda yang saat itu masih berharap untuk diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat mereka tampak sebaya dari segi usia. Di antara mereka adalah Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Umar. Tetapi kemudian mereka saat itu tidak mendapatkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka menatap wajah Rasulullah SAW dengan penuh harap, air mata mereka berlinang karena khawatir ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beberapa riwayat menyebutkan terkadang mereka pun menampakkan otot-otot mereka di hadapan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya sudah main gym ini, ya, otot-ototku sudah mulai tampak dan aku layak untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjanjikan mereka untuk ikut serta pada jihad berikutnya. Demikianlah bagaimana Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu memiliki daya juang dan semangat jihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian pada akhirnya beliau baru diizinkan untuk ikut serta berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Ya, Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah ke Madinah, Zaid ibn Thabit telah masuk Islam sebelumnya, dan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Zaid ibn Thabit telah menghafal 17 surat dari Al-Quran. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenalkan oleh penduduk Madinah. Mereka mengatakan, "Gulamun minal Khajraj qad qara'a 16 surah." Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya pemuda ini dari kalangan Bani Khajraj yang telah menghafal 16 surat. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, sehingga kemudian sampai ketika terjadi perang Tabuk dan Zaid ibn Thabit telah ikut serta, telah diizinkan untuk ikut serta berjihad bersama dengan para sahabat yang lain. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan bendera milik Hujrat kepada Zaid ibn Thabit. Yang sebelumnya bendera Hujrat dipegang oleh Umarah ibn Hazm. Lalu Nabi SAW mengambilnya dari Umarah. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada Zaid. Saat itu kemudian Umarah mengatakan, ya Rasulullah, balaghoka anni syai', wahai Rasulullah, mengapa anda ambil alih bendera kaum Hujrat dariku dan engkau serahkan kepada Zaid ibn Thabit? Apakah telah ada sebuah pelaporan yang sampai kepadamu tentang diriku? Rasulullah SAW beliau mengatakan, la walakinnal Qur'ana muqaddam wa Zaid aktsaru akhdan minka bil Qur'an. Rasulullah mengatakan kepada Umarah, tidak wahai Umarah, tidak ada sebuah laporan miring atau negatif sedikit pun tentang dirimu. Hanya saja Al-Quran harus lebih dikedepankan. Dan karena Zaid ibn Thabit lebih menguasai Al-Quran daripada dirimu, maka aku ambil bendera ini darimu dan aku berikan kepada Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ketika perang Badar selesai dan kemudian banyak dari kalangan tawanan orang-orang kafir Quraisy yang ditangkap oleh kaum muslimin, saat itu masing-masing mereka ya yang tertawan diminta tebusan dengan 40 uqiyah. Dan bagi siapa yang tidak mampu untuk ditebus senilai 40 uqiyah perak, maka pada saat itu mereka harus mengajarkan baca tulis bagi 10 orang pemuda kaum muslimin. Maka saat itu yang mendapatkan kesempatan untuk belajar membaca dan menulis dari tawanan perang Badar tersebut adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an. Sehingga kemudian setelah beliau menguasai cara membaca dan menulis, sehingga kemudian beliau semakin memiliki talenta yang berbeda-beda, sehingga kemudian beliau pun menghafal Al-Quran, bisa membaca, menulis, terutama adalah menulis wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Dan bahkan Zaid bin Thabit pun menguasai banyak ilmu dan hikmah, sehingga tatkala Nabi SAW mulai mendakwahkan agama ini ke dunia luar, di saat Nabi SAW menulis surat ke beberapa kaisar dan raja-raja serta sultan-sultan yang ada di kawasan Jazirah Arab atau bahkan di luar Jazirah Arab, maka saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menguasai beberapa bahasa asing. Lalu kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu pun mempelajari bahasa-bahasa itu dalam waktu yang sangat singkat. Zaid bin Thabit berkata, atabiya Nabi sallallahu alaihi wasallam maqdamahal Madinah. Zaid mengatakan Rasulullah SAW telah datang kepadaku di saat beliau datang ke Madinah. Kemudian dikatakan pada saat itu, hadza min Bani Najjar qad qara'a 17 surah. Ini adalah seorang pemuda dari Bani Najjar yang telah menguasai 17 surat. Faqara'tu alaihi fa'ajabahu dzalik. Maka aku pun membaca 17 surat tersebut di hadapan Rasulullah SAW secara langsung, dan beliau pun sangat mengagumi akan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid, ta'allam kitab Yahud, pelajari olehmu buku-buku Yahudi. Fa inni ma amunu minhum ala kitabi, karena sesungguhnya aku tidak percaya terhadap mereka dengan surat-surat yang sampai kepadaku dari mereka atau sebaliknya. Fa fa'altu. Kemudian Zaid mengatakan, aku pun melakukannya. Fama madali nisfa syahrin hatta hadiqtuhu. Dan tidak lewat setengah bulan kecuali aku telah menguasai bahasa mereka, yaitu bahasa apa? Bahasa Suryaniyah. Ya, bahasa Suryaniyah, bahasa Suryani, bahasa Yahudi. Oleh sebab itu banyak orang Indonesia namanya Suryani. Ya. Itu nama bahasa. Ya, bahasa Suryani itu adalah bahasa Yahud.
Ya, fakuntu aktubu lahu ilaihim, sehingga akulah yang menulis surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu, dan apabila mereka berkirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah yang membacanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerjemahkannya bagi beliau. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sabit ibn Ubaid dari Zaid ibn Sabit, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepadaku, atuhsinu suryaniyah, apakah engkau menguasai bahasa Suryani? Qultu la. Zaid kemudian mengatakan tidak. Fata'allamha fa innahu ta'tina kutub, kalau begitu kau pelajari bahasa Suryani, karena telah datang banyak sekali surat dari mereka. Fata'allamtuha fi sab'ata asyara yauman, kemudian aku mempelajari bahasa Suryani selama 17 hari. Ya, sehingga beliau mengatakan fahadituhu, sehingga aku menguasainya dengan baik. Ya, luar biasa. Saya sudah belasan tahun di Kendari, tinggal di tengah-tengah masyarakat Tolaki. Saya tidak tahu bahasa Tolaki kecuali Sosoito. Ya, hampir 17 tahun saya tinggal, saya belum bisa menguasai ya bahasa setempat di sini. Tetapi masya Allah, Zaid bin Sabit 17 hari, bukan 17 tahun, beliau mampu menguasai bahasa Suryani dengan baik. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat yang paling hafal Al-Qur'an. Oleh sebab itu Nabi SAW mengangkatnya menjadi penulis wahyu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya wahyu diturunkan kepada Nabi SAW 22 tahun kurang lebih. Nabi SAW membacakan wahyu-wahyu yang turun kepada beliau, kepada para sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendiktekannya kepada sejumlah sahabat. Ya, di antara mereka ada yang bisa menulis, dan sebagian besar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghafalkan Al-Quran di dada-dada mereka. Sebagian yang lain mereka menulisnya di lembaran-lembaran pelepah kurma, atau kemudian di tulang-tulang, di lempengan-lempengan batu dan seterusnya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan juga Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhum. Sehingga kemudian surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran itu pun ya tertulis, namun kemudian tidak terhimpun dalam sebuah mushaf. Namun Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, nampaknya adalah beliaulah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipandang pencatatannya dan penyusunannya terhadap Al-Quranul Karim yang lebih baik daripada para sahabat yang lain. Sehingga di tahun terakhir sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Zaid bin Sabit membaca hasil tulisan wahyu yang beliau himpun dari Rasulullah SAW secara langsung. Beliau membacanya secara langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Ya, 2 kali beliau membacakannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu juga membacakannya di hadapan para sahabat yang lain. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebagaimana tadi telah kita singgung di muqaddimah, telah terjadi gerakan pemurtadan. Di antaranya adalah yang dipelopori oleh Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu yang sempat mengaku menjadi nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian di saat Rasulullah SAW wafat, ratusan orang murtad keluar dari Islam dengan wafatnya Nabi SAW. Lalu kemudian mereka diperangi oleh Nabi SAW. Diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, baik mereka yang berada di kawasan selatan atau juga yang berada di kawasan timur, dan mereka adalah yang paling banyak, yaitu para pengikut Musailamah Al-Kadzab. Sehingga kemudian terjadilah sebuah peperangan yang dinamakan dengan Ghazwatul Yamamah, terjadi pada tahun ke-12 dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu pasukan orang-orang murtad dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, sehingga kemudian terjadilah sebuah pertempuran yang sangat sengit di sebuah taman atau kebun yang kemudian dinamakan dengan Hadiqatul Maut.
taman kematian karena saking banyaknya para syuhada yang gugur di kawasan kebun tersebut. Di antara mereka yang banyak terbunuh pada saat itu dari kalangan para syuhada adalah mereka para sahabat yang hafal Al-Quran. Sehingga muncullah kekhawatiran terutama dari Umar ibn Khattab dan dari para sahabat yang lain akan hilangnya para sahabat atau akan meninggalnya para sahabat yang banyak hafal Al-Quran, yang tentu ini sangat membahayakan pada eksistensi Al-Quran itu sendiri. Walaupun para sahabat tentunya sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tetapi kemudian sebab-sebab untuk menjaga Al-Quran itu sendiri harus ditempuh. Sehingga kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu segera datang kepada Abu Bakar As-Siddiq meminta beliau untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saat itu agak berat untuk melakukannya karena beliau pandang bahwa ia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun kemudian karena keteguhan Umar ibn Khattab bersama dengan pembesar-pembesar sahabat yang lain yang mengajukan usulan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, sehingga pada akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq merasa puas dan mau menerima usulan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini. Ya, karena sesungguhnya apa yang dilakukan bukan merupakan sesuatu yang baru, karena toh penulisan wahyu telah ada pada zaman Nabi SAW. Jadi bukan merupakan sesuatu yang bid'ah. Hanya saja Umar bin Khattab mengusulkan agar tulisan-tulisan yang tercecer ini yang tidak ada dalam satu mushaf untuk disatukan. Sehingga kemudian pada saat itu Umar bin Khattab bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersepakat untuk memanggil Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala an, karena disepakati oleh para sahabat bahwa Zaid ibn Thabit adalah penulis wahyu yang paling diakui oleh Nabi SAW. Kemudian saat itu Abu Bakar mengatakan kepada Zaid ibn Thabit, innaka syabun aqilun la nattakhimuk. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas yang tidak kami curigai sedikit pun juga. Fajma'il mushaf atau fajma'il Quran kama jama'tahu li Rasulillah SAW. Oleh sebab itu kumpulkanlah olehmu Al-Quran dalam satu mushaf sebagaimana engkau telah menulisnya di zaman Nabi SAW. Dan perlu kita ketahui bahwa menghimpun Al-Quran atau penghimpunan Al-Quran sehingga menjadi sebuah mushaf seperti yang kita kenal pada saat ini mengalami tiga tahapan, tiga fase. Fase pertama adalah pada zaman Nabi SAW, di mana penghimpunan Al-Quran lebih terfokus pada hafalan. Ya, karena kuatnya hafalan para sahabat pada saat itu, kemudian karena sedikitnya ya orang-orang yang bisa menulis dan minimnya sarana prasarana tulis menulis pada saat itu, sehingga kemudian penghimpunan Al-Quran lebih banyak dilakukan bersandar pada hafalan daripada pada tulisan. Ini di zaman Nabi SAW. Fase yang kedua adalah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana telah kita sebutkan, yang kemudian dipelopori oleh Zaid bin Thabit. Beliau kemudian harus mengemban amanah yang sangat besar, sehingga Zaid kemudian beliau mengatakan, demi Allah, andaikan aku ditugaskan untuk memindahkan sebuah gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, sungguh itu lebih mudah bagiku daripada mengemban amanah mengumpulkan Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Thabit ini benar, karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia memindahkan gunung, mungkin dia hanya akan mengalami cedera fisik. Mungkin dia akan keletihan, kemudian dia mati. Tetapi apabila terjadi kesalahan di dalam mengumpulkan Al-Quran, hanya satu harokat saja atau satu huruf saja, dia bisa menjerumuskan umat ini ke dalam kesalahan dan dia terancam dengan neraka. Oleh sebab itu Zaid kemudian mengatakan, apabila aku diberikan amanah untuk memindahkan sebuah gunung, maka ini lebih
ringan bagiku daripada mendapatkan amanah mengumpulkan Al-Quran ini. Sehingga kemudian pada akhirnya Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berhasil dengan penuh amanah, dengan penuh ketelitian, berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Oleh sebab itu setiap kali antum membaca Al-Quran dari mushaf, dan setiap kali antum membaca mushaf, maka ketahuilah Zaid ibn Thabit memiliki andil dan peran besar untuk sampainya mushaf Al-Quran kepada antum sekalian. Dan beliau juga berarti akan mendapatkan pahala dari setiap bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh setiap muslim ketika mereka membaca Al-Quran, karena beliau termasuk pemeran utama di dalam menghimpun Al-Quran dalam sebuah mushaf. Sampai kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mushaf itu disimpan pada Abu Bakar As-Siddiq, dan begitu As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wafat, kemudian mushaf Al-Quran diberikan kepada khalifah setelahnya, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai kemudian di saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wafat di tahun ke-23 Hijriah, maka mushaf Al-Quran kemudian disimpan di rumah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Maka mushaf yang telah ditulis oleh Zaid bin Thabit itu pun berada di tangan Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai kemudian setelah Azerbaijan dan Armenia ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa pemerintahan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat itu tentu jumlah kaum muslimin dari masa ke masa terus berkembang, dan seiring dengan bertambahnya populasi jumlah kaum muslimin pada saat itu, mereka pun tentu berusaha untuk mengutip ya Al-Quran dari mushaf aslinya, tetapi tentu karena setelah melalui beberapa kali kutipan, sehingga kemudian terjadi beberapa perbedaan versi dari mushaf-mushaf yang ada pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga kemudian Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat di salah satu wilayah kaum muslimin pada saat itu terjadi beberapa versi antara mushaf yang satu dengan mushaf yang lain, maka saat itu Hudzaifah kembali datang kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, segera selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih sebagaimana berselisihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kitab suci mereka. Himpunlah kembali mushaf dengan mengacu kepada mushaf master yang ada pada tangan Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala anhu segera memanggil Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga memanggil Sa'id ibn al-As, dan demikian para sahabat yang lain dari para qurra, para hufad yang benar-benar menguasai Al-Quran. Kemudian mereka mencocokkan atau membuat dan menasakh, ya, mengutip kembali mushaf master yang ada pada tangan Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anha, kemudian menyebarkannya kepada seluruh pelosok negeri kaum muslimin, dan kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kepada mushaf-mushaf yang lain untuk dimusnahkan demi penyeragaman mushaf, sehingga terjadilah mushaf yang ada pada saat ini. Dan mushaf tentu dari masa ke masa terus dikembangkan dalam artian kata dari segi keindahannya, tata letaknya, sehingga kemudian apa yang kita kenal saat ini dengan mushaf standar Madinah adalah menjadi salah satu upaya dari Raja Fahad rahimahullahu ta'ala dengan mendirikan percetakan Al-Quran terbesar di Madinah, ya, di Mujamma' Malik Fahad li Tibaatil Mushafis Syarif, dan beliau bertekad untuk menyamakan bahkan sampai kepada tata letak ayat-ayat suci Al-Quran. Ini dahulu kita di tahun 90-an kita agak kesulitan di dalam menghafal Al-Quran apabila kita menghafal Al-Quran. Mengapa? Karena mushaf-mushaf Al-Quran sangat beragam. Ada dicetak sama percetakan di Ponorogo Bandung, ada yang dicetak oleh Toha Putra Semarang, begitu. Kertasnya pun saat itu masih buram.
Ya, begitu kemudian kita pindah dari satu mushaf ke mushaf yang lain, kita sudah dibuatnya agak bingung lagi. Waduh, ini tata letaknya sudah berbeda. Ya, tetapi sekarang alhamdulillah ya, mushaf Al-Qur'an hampir di seluruh dunia tata letaknya pun sudah diseragamkan, mengacu kepada mushaf Madinah yang dicetak di Mujamma' Malik Fahad, sehingga ini lebih memudahkan kepada para penuntut ilmu di dalam menghafal Al-Quran. Bahkan saat ini bukan hanya mushaf dengan edisi cetak, tetapi juga mushaf-mushaf elektronik dalam bentuk aplikasi, bahkan dalam bentuk audio. Ya, di sana ada mushaf sauti saat ini pertama kali dipelopori oleh Syekh Muhammad Khalil Al-Husari, kemudian Syekh Ibrahim Al-Akhdar dan seterusnya. Sehingga kemudian perkembangan mushaf Al-Quran pun saat ini semakin berkembang, dan tentu Zaid ibn Thabit memiliki andil yang sangat besar dalam masalah ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala an dipandang sebagai sosok seorang ulama besar di kalangan para sahabat. Dan beliau tentu menjadi salah seorang mufti dari kalangan sahabat yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan oleh para sahabat dan para tabi'in di masanya. Bahkan sebagaimana tadi kita sebutkan, Abdullah ibn Abbas, anak paman atau sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari segi senioritas tentu Zaid lebih senior daripada Ibnu Abbas. Beliau, Ibnu Abbas, terkadang sampai harus duduk di depan pintu Zaid ibn Thabit di tengah terik matahari di waktu siang, menunggu Zaid ibn Thabit keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat asar, hanya karena ingin beliau menuntut ilmu secara langsung kepada Zaid ibn Thabit. Ketika Zaid ibn Thabit akan berkendara, maka Abdullah ibn Abbas pun berusaha untuk melayani, ya, melayani dan membantu Zaid ibn Thabit, sehingga beliau pun turut menyediakan kendaraannya, menyiapkan kendaraannya, lalu kemudian beliau menuntun kendaraannya, sehingga kemudian Zaid mengatakan, "Tanaha ya ibna ammi Rasulillah." Bergeserlah wahai sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sepatutnya engkau merendahkan diri di hadapanku. Namun kemudian Ibnu Abbas mengatakan, la fahakadha nasna'u bi ulama'ina. Tidak, sesungguhnya kami telah diperintahkan seperti ini untuk memperlakukan ulama-ulama kami. Ya. Oleh sebab itu Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu sosok yang sangat karismatik dipandang oleh para sahabat yang lain. Zaid ibn Ubaid, ia berkata tentang Zaid ibn Thabit, ma ra'aitu rajulan afqahu fi baitihi wala awqar min majlisihi min Zaid. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling sopan ketika berada di rumahnya dan yang paling karismatik di majlisnya daripada majlis Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat tunduk dan patuh kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, terutama dari kalangan Ansar, dari kaumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Zaid bin Thabit adalah dari kalangan Khazraj, dari kalangan Ansar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat kemudian berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, di saat para sahabat berkumpul untuk membicarakan tentang kepemimpinan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu kemudian kalangan Ansar sebagian dari mereka angkat bicara. Mereka mengatakan, sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada pemimpin dari kalangan Muhajirin dan juga ada pemimpin dari kalangan Ansar. Maka kami memandang setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memiliki dua pemimpin. Minkumul amir wa minna amir. Dari kalangan kalian wahai Muhajirin ada pemimpin, dan juga dari kalangan kami ada pemimpin. Kemudian bangkit lagi orang lain dari kalangan Ansar, kemudian menguatkan apa yang dikatakan oleh orang pertama. Demikian terus beberapa kalangan Ansar angkat bicara, sampai kemudian pada akhirnya Zaid ibn Thabit
beliau berdiri. Lalu kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana minal muhajirin. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin. Wa innal imam yakuna minal muhajirin wa nahnu ansaruh. Oleh sebab itu pemimpin haruslah dari kalangan muhajirin, sedangkan kita dari kalangan para pembelanya. Kama kunna ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita telah menjadi para pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau langsung berdiri dan kemudian beliau mengatakan, fajazakumullahu khairan ya ma'syarul ansar. Maka semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagi kalian wahai kaum Ansar. Wa sabata qailukum, sungguh apa yang telah dikatakan oleh pembicara kalian ini benar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, summa qala amma law fa'altum ghairu dzalik lama salahnakum. Andaikan kalian tidak berpendapat seperti pendapat yang dikatakan oleh Zaid ini, maka sungguh kami tidak berdamai lagi dengan kalian. Maka saat itu Zaid ibn Thabit langsung mengambil tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, hada sahibukum fabayi'ukum fabayi'uh, ini adalah sahabat kalian, ini adalah teman kalian, maka baiatlah dia. Akhirnya kemudian kaum Ansar pada saat itu berlomba untuk mengambil tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan membaiat beliau menjadi khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin, pengganti dan pelanjut perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, karena kedudukannya yang sangat tinggi dan dipandang sebagai pemimpin dari kalangan kaum Ansar pada zaman pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan ibadah haji, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengangkat Zaid ibn Thabit menjadi pelaksana tugas bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di Madinah. Dan demikian pula Zaid ibn Thabit, manakala kita lihat di dalam sirah, beliau adalah yang diamanahkan oleh Nabi SAW untuk membagikan ghanimah pada waktu perang yang beliau juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi orang yang diberikan amanah untuk membagikan ghanimah pada waktu perang Yarmuk, dan beliau adalah salah satu di antara 6 sahabat Nabi SAW yang dipandang sebagai mufti Madinah pada zamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid ibn Thabit, ya, dan Mu'adz ibn Jabal serta Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Umar radhiyallahu taala anhu pada masa pemerintahannya, demikian juga Utsman, beliau tidak pernah mengedepankan seorang pun untuk menjadi hakim jika Zaid ibn Thabit ada di tengah-tengah beliau. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan keilmuan Zaid ibn Thabit mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Orang yang paling mencintai dan mengasihi umatku dari umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fillahi Umar. Dan orang yang paling tegas dalam membela agama Allah adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan orang yang paling pemalu dari umatku adalah Utsman. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Dan orang yang paling menguasai kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum, dan orang yang paling menguasai ilmu faraid adalah Zaid ibn Thabit. Wa alamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal, dan orang yang paling menguasai tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin amina wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketahuilah sesungguhnya masing-masing umat memiliki seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dari ketulusan Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, Zaid pada masa pemerintahan Umar beliau diangkat menjadi hakim, menjadi qadhi pada masa pemerintahan Umar.
namun beliau menolak untuk menerima honor yang diberikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada beliau. Ya, dan ini tentu adalah merupakan sebuah manqabah atau kelebihan yang dimiliki oleh beliau, karena betapa banyak orang berebut jabatan, ya, dan kedudukan ujung-ujungnya ya masalah fulus. Ya, terkadang kemudian orang berebut kewenangan, berebut amanah, tetapi ujung-ujungnya yang dipermasalahkan adalah masalah keuangan. Ya, tetapi tidak dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an. Ya, dan Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan ghalaba Zaid bin Thabit an-nasa bi khaslatain. Zaid bin Thabit memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan manusia yang lain dalam dua hal, bil Qur'ani wal faraid, karena penguasaannya terhadap Al-Quran dan terhadap ilmu faraid. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau wafat pada masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah pada tahun ke-45 Hijriah. Dan di saat beliau wafat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan matal yaum habru hadhil ummah wa la'alla Allah yaj'ala fi ibni Abbas minhu khalaf. Beliau mengatakan telah wafat pada hari ini ulama umat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya pada pribadi Abdullah ibn Abbas, murid dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu ardah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini, satu biografi dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan beliau, dengan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin di Jannatul Firdaus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terbaik bagi beliau atas semua jasa yang diberikan terhadap Islam dan kaum muslimin. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.